Ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan banyaknya kalapas yang berganti menjelang pemilu. Wihadi mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 November 2023. Menurut Wihadi, ada juga fakta integritas untuk pemenangan salah satu capres. Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ Pak. Sementara PJ sekjennya siapa Pak? Melalui pimpinan Pak. Melalui pimpinan Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa Pak untuk sementara? Masih PLH. PLH. Pak Rinaldi. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya itu adalah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak,
Saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas.